Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pertengahan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal ibadah kita, menambah bekal kita yang kelak kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian pada sore hari ini tanggal pinten niki? Ramadannya tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan, ya. Kita akan belajar bersama, yaitu memburu Lailatul Qadar, meraih malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mana Al-Qadar jamaah rahimani wa rahimakumullah? Ulama tiga. Yang pertama disebut Lailatul Qadar adalah Lailatul Syarafin wa Rif'ah, malam kemuliaan, malam keagungan. Sebagai Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri, firmankan di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa mulia? Alasannya yang pertama, annallaha ta'ala anzala fiha al-Qur'an alladhi fihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum. Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran itu sebagai bagi manusia kebahagiaan untuk mereka. Yang kedua, Allah bertanya, mengulang tentang kalimat Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar tersebut? Dan yang ketiga, bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya khairun mimma yazidu ala salasin wa samanina sana, lebih baik dari 83 tahun untuk orang yang beramal amalan soleh di situ. Jadi kalau kita di malam itu sholat maghrib berjamaah soft pertama, seakan-akan kita ibadah 83 tahun lamanya sholat maghribnya, yang terbaik, yang paling ikhlas. Kalau kita sholat isya berjamaah demikian, maka ditulis yang paling baik, yang paling ikhlas selama 83 tahun gak berhenti-berhenti. Kalau kita qiyamul lail juga demikian, baca Al-Quran demikian, sedekah juga demikian. Karena apa? Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sedangkan Nabi mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in.
Umur umatku antara 60-70 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Sedangkan umur umat-umat terdahulu bisa sampai 1000 tahun. Nabi Nuh itu dakwanya berapa tahun? 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Mungkin enggak ada bayi langsung dakwah? Enggak mungkin. Ya. Kemudian di antara keutamaan lagi, bahwasanya pada malam hari itu malaikat-malaikat turun, dan tidaklah malaikat turun itu kecuali karena ada kebaikan, keberkahan, ada rahmat. Masih ingat kisahnya Usaid bin Khudair? Tak kala sudah masuk Islam, beliau membaca surat Al-Baqarah. Setiap kali beliau baca, kudanya itu meringkik-ringkik, mau melepaskan ikatannya. Setiap kali berhenti, maka kudanya pun berhenti. Setiap kali baca, begitu lagi. Ternyata apa? Malaikat-malaikat dari langit turun, pingin mendengar bacanya Usaid bin Khudair. Kudanya lihat takut, karena besar-besar makhluknya. Karena malaikat itu turun karena ada kebaikan. Kemudian kenapa malam itu juga disebut malam kemuliaan? Karena innaha salamatun likasrati salamah, banyaknya kebaikan-kebaikan, dan selamat dari iqab, selamat dari azab, selamat dari syaitan. Yang berikutnya, orang yang sholat malam di malam kemuliaan tersebut, ya, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Maka ini alasannya disebut yang pertama tadi Al-Qadar, artinya malam kemuliaan. Malam Qadar disebutkan oleh para ulama artinya sempit. Kenapa disebut sempit? Karena Allah Subhanahu wa taala kan di dalam Al-Qur'an kata Al-Qadar itu artinya sempit. Perhatikan apa firman Allah di dalam surat Al-Fajr. Ya. Di dalam surat Al-Fajr. Wa amma idza mabtalah, adapun orang yang kami uji, faqadara alaihi rizquhu, kami sempitkan rizkinya. Kata-kata qadar artinya sempit. Di dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq du sa'atin min sa'ati, hendaknya kita ini berinfak, ya, kondisi kita lapang. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, dia tetap harus sedekah sesuai yang dia mampu. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Isra, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, Allah itu meluaskan rizki bagi sebagian orang dan juga Allah menyempitkan. Maka disebut sempit. Disebut sempit juga apa? Nabi SAW menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, inni ara ma la taraun, aku bisa melihat apa yang kalian bisa lihat. Wa asma'u la tasma'un, dan aku bisa mendengar apa yang kalian tidak bisa dengar. Seperti Nabi waktu lewat kuburan ada cerita, dengar, sahabat yang lain nggak dengar. Nabi bisa mendengar apa yang sahabat nggak dengar. Attatis sama'u wa haqqala an ta'ita, langit itu mau jebol dan berhak langit itu mau runtuh karena saking beratnya. Ma fiha maudiun arba'u asabi, karena di langitnya itu tidak ada 4 jari, la alaihi malakun sajidun, kecuali malaikat itu sujud semua. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Banyak, saking banyaknya langit itu mau jebol. Atas dunia. Maka disebut Lailatul Qadar. Al-makna qadar yang kedua apa? Doyek, sempit. Dan yang ketiga, malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar bimakna at-takdir, penentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surat Ad-Dukhan ayat 3, 4, 5 sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mungdirin.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Sesungguhnya kami yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dipisah-pisahkan setiap perkara dengan bijaksana. Amron min, yaitu perkara dari Rabb kami. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para utusan. Jadi takdir kita ini dicatat 4 kali. Catatan pertama yang tahu hanya Allah di Lauhul Mahfud. Allah sesuatu. Tak kala Allah menciptakan pena pertama kali, pena, apa yang harus saya tulis ya Allah? Untuk maqadir sesuatu yang akan ditakdirkan. Ya Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan ini, tulis semuanya di Lauhul Mahfud. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian ada takdir setiap hamba tak kala kita di janin ibu kita, ditulis. Setelah 4 bulan, setelah ditiupkan ruh, bikat birizkihi wa ajali wa amali wa saqiyun aw sa'idun. Dia di dalam janin ditulis rizkinya, ajalnya, jodohnya, kematiannya, bahagia atau tidak kehidupannya. Itu ditulis di janin. Itu malaikat tahu. Kemudian yang ketiga, ditakdirkan setiap tahun itu malam Lailatul Qadar. Makanya kalau di malam Lailatul Qadar amalan kita baik, maka akan ditulis takdir ke depan hal-hal yang baik. Maka rugi kalau orang ada malam Lailatul Qadar itu kok dia hanya tidur, hanya main, apalagi maksiat, rugi. Dan yang keempat, takdir itu ditulis harian. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Mereka bertanya apa yang di langit dan di bumi, ya. Setiap hari Allah itu dalam kondisi sibuk. Allah mengurusi semua urusan makhluk. Allah takdirkan harian-hariannya. Ini jemaah, dan ini mirip dengan mengangkat amalan. Kalau Allah mengangkat amalan, memerintahkan malaikat untuk amalan tahunan, ada harian, ada juga pekanan. Kalau amalan diangkat, yang harian waktu asar kayak gini dan waktu subuh. Kalau pekanan Senin Kemis. Kalau tahunan bulan Sya'ban. Sudah diterangkan ya. Sekarang ada pertanyaan, apakah malam Lailatul Qadar terjadi pertama kali Al-Quran turun atau setiap tahun di bulan Ramadan ada? Karena ini jadi perselisihan. Jumhur alul ilmi menjelaskan bahwasannya Ramadan itu, bahwasannya Lailatul Qadar itu ada di setiap Ramadan, di setiap tahun. Ya. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal takunu Lailatul Qadar ma'al anbiya fa idza matu rufi'at?" Apakah Lailatul Qadar itu hanya ada pada nabi? Tak kala nabi sudah meninggal, apakah Lailatul Qadar juga diangkat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal hiya ila yaumil qiyamah." Bahkan malam Lailatul Qadar ini sampai hari kiamat. Karena ada sebagian kaum muslimin mengingkari. Akhirnya mereka nggak semangat ibadah. Semakin Ramadannya semakin habis, semakin maju softnya, semakin hilang sendalnya, semakin dan semakin. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu melihat kondisi umatnya itu umurnya pendek. Sedangkan orang-orang dahulu itu umurnya panjang-panjang. Kalau ibadah pun mereka semangat-semangat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan pada umat sebelumnya, yaitu Nabi diberikan malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau umat-umat terdahulu bisa ibadah sampai 100 tahun, 200, 300 tahun, kita tidak bisa. Karena umur kita, anggaplah kita umurnya 100 tahun, nggak ada bayi lahir langsung ibadah.
Bahkan di antara kita sering ibadahnya nanti nunggu balik, ya, rajin ke masjidnya, rajin ngajinya, ini kan nunggu balik. Lah kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Nabi tahu kapan itu Lailatul Qadar terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Inni kharajtu li ukhbirakum Lailatul Qadri." Aku keluar rumah ini ingin menghabarkan kepada kalian kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Fatalaha fulan wa fulan. Ternyata si C, si D tengkar, rewel, debat. Farufiat, akhirnya diangkat. Enggak dikasih tahu kepada Nabi. Wa asa ayyakuna khairan lakum, dan aku berharap malam ini lebih baik buat kalian, biar enggak tahu dah kapan malamnya. Faltamisuha fi tis'i wa sab'i wal khams. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam yang ke-9, malam yang ke-7, malam yang ke-5, maksudnya malam ke-29, 27 atau malam 25. Para ulama sepakat ya bahwasanya Lailatul Qadar itu ada, ya. Dan mereka berselisih yang kapan pasnya. Di sini saya akan membawakan ya beberapa riwayat. Riwayatnya Aisyah, Nabi SAW menjelaskan, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Hadisnya Aisyah ini riwayat Bukhari Muslim. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir. Karena memang Nabi itu dulu pernah dari awal sampai akhir Ramadan itu i'tikaf. Pertama i'tikaf belum ada. I'tikaf di 10 pertama belum ada. I'tikaf di 10 terakhir. Setelah itu seringnya Nabi i'tikaf 10 terakhir, kecuali di tahun meninggalnya beliau i'tikafnya 20 hari. Nah, Nabi memberikan motivasi kepada kita, menganjurkan cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini hadis Ramadan, Lailatul Qadri fi tasiatin tabqa wa fi sabiatin tabqa wa fi khamisatin tabqa. Malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu hari yang sisa 9 hari. Sisa 9 hari berarti malam 21. Yang sisa 7 hari malam 23. Sisa 5 hari malam 25. Ini hadisnya Abdullah bin Abbas. Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mimpi, diperlihatkan dalam mimpinya malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan cari malam Lailatul Qadar di malam ke-27. Kemudian hadisnya di Abdullah bin Umar juga bahwasannya Nabi memerintahkan di malam-malam ganjil. Dan yang kelima, hadisnya Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW memerintahkan mencari malam Lailatul Qadar di malam 27. Kalau kita simpulkan jemaah, malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir yang dikatakan Nabi di malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Dan banyak riwayatnya memerintahkan ke malam 27. Ya, namun perhatikan, ada satu riwayat yang Nabi menyebutkan malam 27 atau 21, 23 itu ngitungnya dari belakang. Ini perhatikan. Kalau malamnya, kalau Ramadan yang kita kerjakan itu 30 hari, misalnya sisa 9 hari, berarti 21 gampang. Sisa 7 hari, 23 gampang. Lah kalau 29 hari, sisa 9 hari ternyata malam yang ke-20. Sisa 7 hari malam ke-22. Sisa 5 hari malam 24. Maka disebutkan oleh para ulama yang ahlu kritikus seperti Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan yang lainnya, innaha ukhfiyat, memang malam itu dirahasiakan, disembunyikan, liyajtahidal ulama, liyajtahidal al-ibad, liyajtahidal al-muslimun al-ibadah fi umumil layali.
agar para ulama, para ahli ibadah, para kaum muslimin sungguh-sungguh di 10 malam tersebut. Ini faedahnya, ya. Tapi dalilnya jelas. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan malam Lailatul Qadar, bukan malam tanggal 17. Ya. Ini kan kemarin atau malam ini ada yang memperingati nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran tanggal berapa? 17 atau 10 terakhir bulan Ramadan? 10 terakhir, ya. Nah, malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya, ya, bahwasannya di malam hari itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jadi hawanya seger. Kan kadang kita sholat malam itu rasanya gerah sekali, kita sholat malam dingin sekali. Tapi kadang ada sholat malam kita itu seger, semangat, imamnya bacaannya bagus, panjang, ya. Ini tandanya. Ada juga tandanya tak kala matahari terbit itu mataharinya terang tapi tidak menyilaukan, tidak panas, ya. Di sini disebutkan seperti itu. Hadisnya Ubay bin Ka'ab, akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatu yaumin la syu'a laha ka'anna tastun hatta tartiya. Matahari waktu itu terbit itu tidak menyilaukan, ya, seakan-akan apa itu tosun itu yang bulat kayak tampah sampai meninggi. Jadi memang besar, bercahaya tapi nggak panas, nggak menyilaukan. Adapun riwayatnya Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab, wa amaratu an tatla syamsu fi sabihati bayda la syu'a laha. Matahari terbit di waktu pagi itu putih bersih tapi nggak menyilaukan. Tapi ini bukan penting, ya. Yang terpenting itu kita mencari dan mendapatkan, ya. Nah, nanti kalau jenengan merasa itu sadar malamnya nggak dingin juga panas, kita bisa ibadah, maka kita ucapkan apa yang harus kita ucapkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, urita in wafaqtu lailatal qadri ma'atu. Pendapatmu apa kalau seandainya aku malam mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulina Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini dibaca khusus malam Lailatul Qadar, bukan setiap malam habis tarawih atau habis witir, bukan. Kalau kita merasa ini malam Lailatul Qadar baru doa itu, ya. Atau kalau kita enggak tahu, ya malam-malam 10 terakhir itu sering kita baca itu. Apa bacanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Saya tanya kepada jenengan, kenapa Nabi enggak mengajarkan istighfar? Padahal setiap hari Nabi nggak pernah kurang dari 70 atau 100 kali istighfar. Tapi justru Nabi mengajarkan al-afu. Ada yang tahu? Pertama, kata para ulama, karena kalau istighfar itu dosanya dimaafkan tapi masih ada di dalam catatan amal kita. Nanti waktu di akhirat, ya fulan, kamu pernah berdosa ini. Ya Allah, kamu berbuat ini, ya kamu ini, ya kamu kok ampuni. Tapi catatannya masih ada. Tapi kalau al-afu itu nggak ada catatannya alias bersih. Lah, kok nggak ada sama sekali? Karena Allah ampuni, Allah maafkan. Itu dijelaskan oleh para ulama, sir rahasianya. Yang kedua, kata-kata al-afu itu artinya apa? Memaafkan. Itu kalau orang memaafkan harusnya sudah legowo. Nah, makanya kalau kita punya sifat pemaaf, itu diantara salah satu amal ibadah yang pahalanya tanpa batas. Pahala tanpa batas itu apa? Puasa, sabar, dan memaafkan. Itu pahalanya tanpa batas. Makanya kalau ada orang memaafkan kok masih ngungkit, itu maafnya gak bener. Maafkan sudah legowo, ya. Dan Aisyah sendiri mengatakan,
lau alimtu ay lailatul qadri, seandainya aku tahu itu malam Lailatul Qadar, lakana aktsaru du'ai fiha an as'alullaha al-afwa wal afiyah, maka doa yang sering akan panjatkan adalah memohon maaf kepada Allah. Dan ini malam Lailatul Qadar jemaah, tidak hanya kita yang di masjid, tidak hanya kita yang sholat, seluruh orang dapat Lailatul Qadar. Cuma yang dia tidur tidak ditulis amal soleh, yang dia maksiat tidak ditulis amal soleh, yang dia melakukan hal yang sia-sia tidak ditulis amal soleh, yang dia sholat malam, sholatnya ditulis selama 83 tahun, yang dia baca Al-Quran ditulis ngajinya 83 tahun. Dan ini ibu-ibu ummahatun bisa mendapatkan walaupun di rumah, karena istri-istri Nabi itu mereka tidak iktikaf kecuali setelah Nabi meninggal dunia. Jelas? Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ya, bagaimana kita memburunya? Dijelaskan oleh para ulama, yang pertama adalah sungguh-sungguh bersemangat dalam mencarinya. Ijtihadun Nabi fiha fauqa ma kana yajtahidu fi ghairiha min ayami al-ashr. Kesungguhan Nabi SAW pada malam 10 terakhir itu melebihi kesungguhan beliau di malam yang lainnya dari 10 terakhir ini. Jadi Nabi itu Ramadan sudah semangat ibadah, sahabat juga demikian, tapi demikian orang lain juga demikian. Dan ibadah ini seperti maraton. Namanya maraton, semakin dekat finish itu semakin berhenti atau semakin tambah gaspol. Tambah gaspol kalau ingin jadi pemenang. Tapi kan kalau orang enggak, ya dia semakin dekat finish semakin istirahat. Biar nggak apa-apa lah, siput-siput, keong-keong yang duluan, saya tidur aja. Ya ini keliru. Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan yang kesungguhannya melebihi daripada kesungguhannya di awal dan di tengah Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Disebutkan kana Nabi SAW idza dakhala al-ashr sadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat pinggang atau sarung. Berarti Nabi tidak jima sama sekali. Berarti ini menunjukkan di 10 awal, 10 pertengahan Nabi masih hubungan sama istrinya. Memang dibolehkan. Dan sahabat juga demikian. Tapi 10 terakhir tanpa, gak nyentuh sama sekali. Dalam artian hubungan jima. Ya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya. Ini ulama menjelaskan dua. Yang pertama menghidupkan, Nabi tidak tidur 10 terakhir sama sekali. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Nabi menyedikitkan tidur, sangat-sangat sedikit. Jadi Nabi gunakan untuk sholat, untuk ibadah, untuk baca Al-Quran dan yang lain, tidur sedikit sekali. Nah kalau dilihat, dua-duanya pendapatnya kuat. Karena namanya menghidupkan itu, hidup itu nggak ada kematian, berusaha untuk melek terus. Karena tidur itu akhul maut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, Nabi SAW itu pernah menegur orang yang pingin sholat terus nggak mau tidur. Kata Nabi SAW, ana usolli wa anam. Saya sholat malam juga saya tidur. Mana yang kuat? Dua-duanya kuat. Yang nggak kuat itu tidur terus. Yang datang ke masjid bawa kasur, bawa bantal, bawa HP, meleknya megang HP, setelah HP mati tidur. Itu salah, ya, dilakukan Nabi SAW. Ya. Dan yang ketiga, kesungguhannya Nabi apa? Aiqadha ahlahu. Nabi membangunkan istri-istrinya. Ya. Kalau waktu di rumah Nabi membangunkan, atau memang rumahnya kan di samping, Aisyah bangun sholat malam.
Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama juga. Ya, orang-orang generasi terbaik seperti itu. Jadi kalau kita qiyamul lail, kita bangunkan keluarga kita. Kalau zaman sekarang jenengan di masjid, keluarganya di rumah bisa bangun sholat malam, bangun baca Al-Quran, seperti itu. Jadi ini yang dilakukan Nabi, sungguh-sungguh. Semakin terakhir jangan semakin ngedon, jangan semakin lemah. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau kita terbakar awalnya tapi terakhirnya lemes, ya kita nggak dapat. Maka hati-hati ya, orang-orang yang kecilnya di pesantren, gedenya masih pesantren, bahkan dia waktu keluarga masih di pesantren, masa tuanya lihat tersesat, ini celaka. Kalau kecilnya nakal, kecil masih beler foya kaya raya, kemudian mau mati tobat, ini nikmat. Tapi kan jarang. Yang terbaik itu istiqomah. Kata Nabi, khairul a'mal adwamu wa in. Sebaik-baik amal itu istiqomah. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili waktu kemarin di buku, amalan yang kita lakukan baca 1 juz dari awal itu sampai sekarang itu sedikit daripada awalnya 10 juz, habis itu mandek sampai akhir Ramadan. Tapi kalau sehari 5 juz atau 6 juz atau bahkan 10 juz, itu yang terbaik. Yang sedikit istiqomah baik, apalagi banyak. Ya, jadi amalan yang pertama yang dilakukan Nabi apa? Ijtihad, sungguh. Yang kedua yaitu al-i'tikaf. Dengan melakukannya di dalam masjid. Jadi yang dilakukan Nabi itu masuk malam 21, misalnya ini malam 21, sebelum maghrib masuk ke masjid dengan niat untuk ibadah di situ, dan nanti waktunya dihabiskan untuk ibadah, macam-macam ibadah. Apa yang dilakukan bisa ya semuanya, dan itu dilakukan Nabi pernah 30 hari. Nabi mencari tadi 10 pertama belum ada, 10 kedua belum ada, 10 terakhir, dan lakukan 10 terakhir. Tapi di tahun wafatnya Nabi melakukan 20 hari, dan Nabi nggak pernah meninggalkan kecuali karena udzur, dan itu Nabi qadha di bulan Syawal. Maka Al-Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, ajaban lil muslimin, orang muslim itu mengherankan, tarakul i'tikaf, meninggalkan i'tikaf. Ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam mataraku mundu qadimal Madinah, sedangkan Nabi nggak pernah meninggalkan sejak Nabi di kota Madinah hatta bidahullahu azza wa jalla, wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan tidak bisa 10 terakhir semuanya, ya malam-malam ganjil. Kalau tidak bisa malam-malam ganjil, ya milih 27. Kalau nggak bisa 24 jam, ya malamnya boleh. Jadi masuk masjid di sebelum maghrib atau setelah maghrib, kemudian nanti keluar masjidnya setelah subuh, boleh. Karena nggak semua kondisi kita ini bisa ibadah full. Mungkin ada kebutuhan, mungkin ada hutang, mungkin ada hal ini dan itu. Islam itu gampang jemaah. Yang salah itu full 10 hari nggak ada i'tikaf sama sekali. Kalau ternyata jenengan saking orang super sibuk, karena jenengan presiden, kemudian panglima perang, istrinya 4, anaknya 40, ya keluarganya ada 400, jenengan harus ini dan itu, ya udah jenengan niatkan beberapa jam lah. Jenengan kan sibuk sekali, luar biasa sibuknya. Yaudah niat jam 10 malam, nanti pulang-pulang habis sahur, ya nggak masalah. Itu para ulama sudah menjelaskan secara detail jamaah. Kalau tidak bisa, harus ada waktu untuk kita iktikaf. Saya tetap nggak bisa Pak Ustadz, saya itu manusia super sibuk. Saya orang yang nggak ada bandingannya di muka bumi ini. Dari Nabi Adam sampai akhir zaman cuma manusia saya tok yang aneh. Ya sudah, ya jangan seperti itu. Dan Allah sudah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Ya kalau kita lihat Nabi sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh. Nabi itikaf ya itikaf.
bagi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Tapi kalau enggak ya beda lagi. Yang ketiga jamaah, ya, di malam-malam itu di 10 terakhir, ya, kita jauhkan hubungan dengan orang. Kalau bisa diputus, putus. Kalau nggak bisa disedikitkan, dan kita kuatkan hubungan kita dengan Allah. Karena disebutkan oleh para ulama, zikrullah dawa wa zikrun nas da. Ngingat Allah itu obat, ngingat orang penyakit. Jangan sampai waktu kita habis membaca berita manusia penuh dosa dan maksiat, melupakan berita langit, beritanya Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam 10 terakhir masih baca WhatsApp, masih ngomentari di Facebook, masih nulis status yang nggak jelas di ini dan itu, sedangkan Al-Qur'annya nggak rampung-rampung. Sekarang banyak di Sukoharjo, jenengan mau milih yang mana? Di Ukhuwah ada menyediakan i'tikaf 10 terakhir, di Madinah Islamic Center ada, di Umar bin Khattab ada, di Jajar ada, di Ar-Rahman ada. Cuma beda-beda. Ada yang mengharuskan khatam 30 juz selama 10 terakhir di ya Umar bin Khattab. Ada yang harus ikut daurah di Jajar. Ada cuma pesertanya 30 tok di Ar-Rahman. Jadi kan tinggal milih. Jadi banyak pilihan, ya, jangan banyak alasan. Sudah dipilih, kasih pilihan, ini alasan. I'tikaf tuh enak jamaah. Kita sudah nggak nyuci, kita nggak masak, kita ini sudah ada yang nyediakan sahur, buka, nikmat. Ya, di zaman Nabi coba siapa yang nyediakan? Istrinya kalau punya istri, kalau belum punya keluarganya. Sekarang sudah ada gampang, dan nanti kalau bisa di masjid-masjid ada kayak gitu, masya Allah bagus. Dan i'tikaf itu jangan lakukan nanti kita sana apa namanya, kita safar, jangan, ya. Ya, jadi yang ketiga tadi, i'tikaf ini cara kita menjauhkan urusan manusia. Kalau bisa nggak bawa HP, nggak usah bawa HP kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, disedikitkan. Gunakan untuk ngaji, baca tafsir atau yang lain, ya. Jangan i'tikaf itu ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol apalagi sampai ghibah. Jangan. Makanya usahakan, meskipun nanti kalau jenengan nggak i'tikaf, sedikitkan untuk ngomong. Hal-hal yang sia-sia sedikitkan. Perbanyak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, zikir, doa dan yang lainnya. Kalau kita bahas i'tikaf, ada syaratnya. Muslim, tamyiz, ya, wanita bersih haid dan nifas. Karena ini banyak pertanyaan, Ustadz, saya ingin i'tikaf tapi saya haid. Jangan. Lah kalau di rumah gimana? Tetap dapat Lailatul Qadar. Aisyah waktu tanya Nabi tadi itu di rumah, belum i'tikaf, ya. Kemudian amalan yang bisa kita kerjakan nanti di malam-malam itu, ya, yang jelas tadi i'tikaf ini termasuk amal soleh. Tapi jangan niat lo ya, i'tikaf itu niat kita mau ibadah, ya, dan itu bebas, jam-jaman boleh, harian boleh, sepekan boleh, 10 hari boleh. Yang kedua, usaha qiyamul lail itu diperlama. Kalau misalnya kita i'tikaf di suatu tempat atau kita di rumah, ya sholat lagi. Al-Quran ini jamaah, Al-Quran dibaca yang terbaik kapan? Pertama, waktu sholat wajib. Makanya para ulama menjelaskan, sholat malam, sholat isya atau itu mbok yang panjang, bacanya Al-Baqarah atau Ali Imran berapa ayat gitu, mungkin 1 atau 2 lembar. Itu yang terbaik, Al-Quran dibaca waktu sholat wajib. Yang kedua, waktu sholat sunnah. Nah kalau kita sholat wajibnya cuma mampunya 1-2 lembar, sholat sunnah satu berdirinya mungkin 1 lembar atau 2 lembar, ya, diperbanyak. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri barang siapa yang sholat malam, menghidupkan malam, sholat ini maksudnya karena iman dan ihtisab, karena iman yaitu ikhlas, ihtisab mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa yang lalu, ya. Tapi bukan berarti adanya sholat Lailatul Qadar. Pernah dengar gak? Sholat 1000 rakaat.
bacanya dolin amin, terus nanti qul huwallahu terus. Itu nggak ada. Bahkan ulama menjelaskan itu termasuk bid'ah. Di sini nggak ada kan? Nggak pernah dengar kan? Karena nggak rame. Di Pantura rame. Sholat Lailatul Qadar 1000 rakaat. Lah wong 11 rakaat lo banyak yang ngeluh. Nah kalau 1000, coba bacanya kayak saya sudes. Dari habis isya sampai sahur kurang 10 menit rampung. Ya mereka mau karena sholatnya wud-wud tadi itu. Ini yang nggak tamanina. Yang ketiga, ya kalau kita tidak bisa di sholat malam itu untuk membaca Al-Quran dan sholatnya mungkin cuma 2 jam, setengah 2 sampai setengah 4, ya sudah kita baca Al-Quran secara umum. Ya kita habis isya ngaji, ketiduran bangun wudu ngaji lagi, ketiduran bangun wudu ngaji lagi. Perbanyak qiraatul Quran. Karena Nabi memotivasi ya untuk baca Al-Quran. Yang ketiga doanya tadi yang diajarkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir sedekah. Maka kalau iktikaf atau 10 terakhir itu banyak orang pergi bawa amplop gede-gede sedekah kemana-kemana ya. Ini yang dilakukan oleh salafun saleh jamaah ya. Bahkan kalau kita lihat para ulama dulu, kalau 10 terakhir itu sedekahnya sampai 10.000 dinar, 1000 dinar. Kalau 1 dinar harganya 1 gram emas itu berapa? Kalau 1 dinarnya itu 500.000, berarti kalau 10.000 berapa? Kalikan aja, banyak sekali, masya Allah ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, semangat untuk mengejar, memburu malam Lailatul Qadar. Karena kalau malam itu kita dapat dan diterima oleh Allah pahalanya, maka cukup. Kita meninggal kapanpun sudah itu bisa ya. Karena kita untuk berdoa 1 menit ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.